Bos-bos, siapa bilang jualan harus di ruko mewah? Di tengah riuhnya lapak pasar yang menjual aneka sayur dan bahan pokok lainnya, ada aroma kuah tom yum yang menggoda dan kukusan dimsum yang ngebul menggugah selera. Gak perlu tempat fancy, cukup dari petak lapak sederhana, asal rasanya juara, pembeli bakal datang gak kenal waktu. Dari meja lapak, mangkuk melimpah, sampai antrean yang gak ada habisnya. Semua jadi bukti kalau cuan bisa datang dari mana saja kan bos? Inilah kisah pejuang cuan yang bawa cita rasa Thailand dan Asia Timur dari tengah pasar ke hati pelanggannya. Halo bos, perkenalkan saya Anin. saya Rano. Kita dari Tom Yum dan Dimsum Minarasa, dan kita itu menghadirkan Tom Yum yang biasa kalian makan di mall-mall, Ya. tapi dengan harga BPJS. Gimana? Penasaran seperti apa untuk cuannya? Ikutin terus di Cuan bos. Nah, siapa sangka nih bos, di balik rasa yang menggugah selera para pelanggannya ini, ada pasangan suami istri yang mencoba peruntungan dengan memantapkan hati berjualan kuliner di tengah lapak pasar. Usut punya usut, mereka berdua juga pernah sibuk di balik meja kantor. karir kita berdua lumayan baik lah ya. Terdevelop dengan sangat baik. Sampai akhirnya kita keenakan terbuai dengan kerjaan, Gaji. gaji, dan alhamdulillah kita ya udah sampai ke level manajerial dan sengaja memang pengen tahu gimana sih perusahaan besar itu. Dia hampir 10 tahun kerja. Aku juga sama. Sempat terlena dengan hasil yang didapat, namun mimpi untuk bisa punya bisnis sendiri jauh lebih kuat. Akhirnya banting setir deh jadi pengusaha kuliner. Banyak yang bilang nih bos, lokasi adalah kunci. Dan di dunia usaha kuliner itu bukan mitos lagi, tapi fakta. Eits, bukan berarti harus sewa ruko mahal atau buka di mall. Justru lapak pasar jadi pilihan cerdas karena biaya sewanya jauh lebih bersahabat. Modal lebih hemat, resiko lebih ringan. Tapi peluang cuan tetap terbuka lebar ya bos. Kita juga milih pasar tuh karena ya memang kan propositionnya kita, positioningnya kan memang bukan yang premium banget gitu kan, Ya. memang bukan yang high end, pengen yang bisa dinikmati sama semua yang orang. tadi fitrahnya itu loh. Terus kita ngelihat pasar Intermoda nih kayak bagus banget pasarnya gitu loh, kayak banyak orang yang belum tahu Bersih tapi banget. Intermoda tuh bersih banget pasarnya. Pas aku lihat, wah ini buka makanan di pasar sih tetap proper gitu loh di sini karena bersih, ada cleaning service-nya. Jadi kayak aku ngelihat wah kayak proper nih buka di sini. Ini juga bagus Walaupun ya. di pasar tapi kita tetap bisa nge-branding bahwa ini tuh brand yang proper gitu. Jadi, kalau baru mulai usaha, jangan remehkan lokasi seperti di pasar. Jelas terbuktikan, dari lapak sederhana, cuan bisa mengalir luar biasa. Karena konsep kedai di tengah lapak pasar seperti ini ternyata menarik mata-mata netizen hingga viral loh bos. Strategi kita itu yang pertama dan paling penting itu organic growth gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak yang punya bayangan, oh pokoknya gue mau buka Tom Yum yang viral gitu, nggak kayak gitu. Jadi nggak pernah kepikiran kayak gitu. Karena kita tuh believer di organic growth. Jadi kayak di saat kita tumbuh secara organik dari mulut ke mulut itu tuh akan jauh lebih kuat daripada kalau misalnya kita hanya ngandelin viral sekali rame, tapi terus orang ya udah sekali nyoba udah gitu aja. Jadi makanya yang paling kita jagain banget itu adalah quality. Kualitas dan konsistensi dalam usaha kuliner memang jadi poin penting bos. Peran sang pemilik dalam menghadirkan menu yang disajikan jelas sangat penting. Hobi mengulik menu bagi Kak Anin jadi keuntungan tersendiri. Walaupun kita itu konsumen bilang katanya Tom Yum yang versi BPJS, nah kita tuh sekarang bikin yang versi premium juga. Jadi buat yang pecinta seafood, itu kita bikinin yang versi premium. Kita pakai udang tiger, terus ada gurita, ada cumi, ada kerangnya juga, lebih mantep. Ini dia Tom Yum yang dihadirkan dari lapak pasar. Disajikan dengan berbagai pilihan bahan berkualitas, demi menyajikan kualitas rasa yang otentik. Kuahnya aku jamin otentik, tapi memang Ada di Jas.
kita tuh pengen gini loh, waktu aku makan tom yum di Chiang Mai dan aku jatuh cinta sama rasanya di sana, aku tuh ngelihat tom yum tuh sebenarnya makanan yang sangat street food, sangat merakyat di sana, kayak semua orang tuh makan tom yum kayak di sini orang makan bakso gitu loh. Tapi somehow begitu masuk ke Indonesia, itu tuh harganya jadi harga resto, harganya 75.000, 80.000, ada yang bahkan sampai 100.000 satu mangkok. Terlalu eksklusif lah ya. Benar, jadi kayak aku tuh pengen mengembalikan tom yum pada fitrahnya gitu. Akhirnya makanya kita modifikasi sedemikian rupa supaya bisa kita jual dengan harga yang bisa dinikmati sama semua orang. Usahanya nggak main-main loh bos. Anin dan Rano bahkan belajar meracik resep tom yum langsung di negara asalnya. Kalau gitu, boleh di-spill dong berapa sih harganya? Bener nggak se-BPJS itu? 35.000 untuk Yang tom lebih yum yang kuahnya otentik gitu. Karena kalau di luar sana mungkin ada tom yum yang lebih murah harganya, tapi mungkin kuahnya tidak otentik. Kalau ini aku jamin kuahnya tuh otentik. Kita bahkan ngaldu udangnya aja tuh 4 jam. Tapi ada yang premium juga yang harga 65.000 yang tadi aku sebutin. Ada isinya seafoodnya lebih lengkap lah. Wih, worth it pakai banget ya bos. Nggak cuma tom yum, untuk harga dimsum dan menu pendamping lainnya juga ada. Kita jualan dimsum-dimsuman juga untuk side dish-nya. Itu tuh mulai dari harga 18 ribuan aja. 18 ribuan aja ya. Punya bapau juga ya. Ada bapau juga 10 ribuan aja. Di dunia kuliner, rasa makanan jadi kunci utama. Tapi harga yang tepat bisa jadi penentu datangnya pelanggan. Terlalu mahal, pembeli bakal mundur pelan-pelan. Terlalu murah, untung malah bisa menguap tanpa ampun bos. Disinilah seni menentukan harga jadi kunci. Kita tuh notice sebenarnya Indonesia itu ekonominya mulai terpolarisasi, either ke atas banget atau ke bawah banget. Jadi orang yang di tengah-tengah nyari barang yang kayak mahal enggak, murah enggak itu semakin berkurang. Orang tuh enggak nyari kayak gitu. Kalau mahal mereka nyari yang mahal sekalian, murah nyari yang murah sekalian. Jadi marketnya tuh terpolarisasi gitu. Jadi akhirnya kita ngikutin tren pasar aja sih. Ngikutin sih. Kalau kita nggak ngikutin ya kita bakal posisinya in the middle. Iya, nggak gitu. jelas. Harga jelas bukan cuma soal angka, tapi soal persepsi nilai. Karena di balik seporsi dimsum atau semangkuk tom yum, ada strategi cerdas yang bikin pelanggan merasa enak iya, worth it juga. Ingat, di bisnis kuliner, harga bukan sekedar jualan, tapi juga ajakan. Menghadirkan harga yang terjangkau memang punya tantangan tersendiri. Dan couplepreneur ini sudah punya strateginya loh bos. Cara berpikir kita itu harus corporate, harus ngomongnya itu adalah mass production. Jadi ya kebetulan sih saya selalu ngobrol ke teman-teman yang di Central Kitchen, ya kalau beli itu jangan pernah ecer. Jadi kita kalau cari ya apa nih, cabai ya kita ke pasar induk misalkan. Kalau misalkan bahan makanan ya kita langsung ke distributor. Kalau misalkan belum bisa dari source awalnya ya kita source keduanya gitu, itu nggak apa-apa. Lebih capek dan lebih susah, tapi ya emang itu yang harus dikerjain. Tanpa modal besar, tapi penuh strategi dan ketulusan. Perlahan, usaha kecil ini viral. Bukan karena tempat yang mewah, tapi karena pelanggan puas dan rela balik lagi. Oke bos, jadi inilah bisnis kita, tom yum dan dimsum Minarasa. Pokoknya dalam hidup itu daripada kita nggak ngambil resiko, lebih baik kita berani daripada kita nyesel seumur hidup gitu. Tetap semangat ya! Ya mulai aja dulu, yang penting Cuan bos!